Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan, al-qadimil ihsan, al-mutafaddil bil ijadi wal imtinan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidi waladi adnan, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وأصحابه في كل وقت وآن. أما بعد، ساداتنا وعلماؤنا الأجلاء، para habaib, para alim ulama, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada malam hari ini begitu banyak para guru, orang-orang tua kita hadir di tempat ini yang insya Allah akan menambah keberkahan dalam majelis kita ini. Seperti orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, Sayyidil Walid Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, tetamu kita Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Habsyi yang datang dari Hautah, Hadramut, Al-Habib Ishaq Al-Mutahhar dari Pontianak, Al-Habib Abdurrahman Al-Mutahhar, dan para habaib yang lain yang semuanya kita doakan. Mudah-mudahan orang tua kita, para habaib kita, guru-guru kita dipanjangkan usia di dalam afiah, di dalam keberkahan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus keluarga besar Al-Habib Umar bin Harun Al-Gadri yang pada malam hari ini bersyukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta walimatul arus, pernikahan daripada adinda Sayyid Syafiq bin Umar, yang kita doakan mudah-mudahan pernikahannya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap pernikahan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu membahagiakan beliau. Beliau yang pernah mengatakan tazawwajul walud wal wadud fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Kawinlah kalian, nikahilah kalian dengan wanita-wanita yang penyayang, wanita yang subur, sebab nanti saya akan membanggakan kalian di depan para umat-umat di hari kiamat. Artinya Nabi akan membanggakan umatnya, akan membanggakan umatnya. Kalau itu adalah umatnya, bagaimana dengan cucunya? Tentu Nabi akan bahagia. Makanya ketika beliau menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam, beliau berdoa memasukkan keduanya dan mengatakan, semoga Allah memberkahi keduanya. Dan beliau berdoa, Allahumma khruj minhumal kathirit tayyib. Ya Allah, keluarkanlah dari keduanya keturunan-keturunan yang banyak dan yang tayyib, yang berkualitas, yang mengajarkan ilmu, yang memberi contoh dengan akhlak yang mulia, yang menebar cinta dengan dakwahnya. Itu al-kathirit tayyib yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana negeri ini dan beberapa negeri yang ada di muka bumi ini menjadi bukti akan diijabahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya para ulama daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyaknya orang-orang yang memberi kebajikan, memberi keberkahan, memberi doa-doa yang baik, yang begitu
membuat negeri ini berkah, membuat negeri-negeri di mana ada dari para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk yang membahagiakan dan menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, hadirin sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin mengingatkan satu hal. Bila mana pada hari ini kita berbahagia, kita bisa merasakan kenikmatan duduk di majelis yang mulia ini. Nanti kita bisa makan-makan dengan enak, merasakan kipas angin, begitu terangnya lampu ini, berkumpul dengan handai tolan dan saudara-saudara kita. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan sampai kita lupa bahwa di belahan bumi ini ada daripada saudara-saudara kita, sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini mereka menangis kelaparan. Ahlan wa sahlan, guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas telah sampai, yang insya Allah akan menambah keberkahan majelis ini. Kita saksikan melalui berita, melalui sosial media, betapa banyak anak-anak kecil, bayi-bayi yang tidak berdosa harus menjadi korban atas keserakahan dan kezaliman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mesti kita peduli, paling tidak kita berdoa di majelis yang mulia ini, bahwa ada saudara kita di sana yang mengalami penderitaan, yang mengalami cobaan yang begitu besar, yang dikatakan tentang Rasulullah yang kita peringati hari kelahirannya. Sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang disifati di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sering kita baca ayat ini di dalam setiap maulid. Namun di sini perlu kita renungi, azizun alaihi ma anittum. Tahu artinya ini? Azizun alaihi ma anittum, yang membuat beliau harus sedih, menderita setiap kesusahan yang kalian alami. Azizun alaihi ma anittum, itu yang sifat Rasulullah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana di Palestina sana ribuan daripada anak kecil yang harus menjadi yatim piatu karena orang tuanya menjadi syuhada, betapa banyak orang yang harus menangisi suami-suami mereka, betapa banyak yang kelaparan karena diboikot, karena diembargo, tidak dikasih minum, tidak dikasih listrik di musim panas yang seperti ini. La ilaha illallah. Padahal mereka umat Nabi Muhammad, yang tentu Nabi juga peduli kepada mereka. Apa yang mereka rasakan, Nabi adalah pertama kali yang paling sedih, yang paling susah menyaksikan umatnya dalam kondisi yang seperti itu. Ini yang semestinya kita hidupkan di dalam hati kita semua. Dengan paling tidak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menguatkan mereka, agar Allah menguatkan hati dan memberikan kesabaran kepada para pejuang-pejuang kita, dan Allah berikan kemenangan untuk mereka, dan Allah hancurkan terhadap setiap bentuk kezaliman terhadap umat ini, umat Nabi Muhammad, umat almarhumah. Bukankah beliau yang mengatakan mathalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahimihim, perumpamaan orang mukmin di dalam kasih sayangnya, kepedulian satu sama lainnya, kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Ini jasad. Idashtaka adhun, bila mana ada satu jasad, ada satu anggota tubuh yang mengeluh karena sakit, tatada'a sairul jasadi bisahri wal huma, yang lain pun juga merasakan. Kalau kita sakit gigi, bukan hanya gigi yang menderita, sekujur tubuh kita menderita. Namun di dalam hadis ini ada sebuah hal yang perlu
mungkin kita renungi bersama. Sebagai sebuah jasad, kadangkala jantung, ada orang penyakit jantung, kena sakit jantungnya. Tapi yang salah bukan karena jantungnya, karena mulut yang tidak bisa menahan diri untuk memakan sesuatu, sehingga kolesterolnya naik, diabetesnya naik. Padahal akhirnya apa? Yang menjadi korban adalah jantungnya, yang menjadi korban adalah ginjalnya. Padahal dia tidak bersalah. Maka bisa jadi kita yang berbuat dosa di tempat ini, yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli terhadap syariat dan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga musibah tertimpa kepada kaum yang lain, kepada yang lain, sehingga kita perlu di sini untuk memperbaharui taubat kita bersama, untuk lebih peduli terhadap syariat Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meringankan beban daripada penderitaan yang diderita oleh umat Nabi Muhammad yang lain. Kita berharap yang punya kemampuan harta, lakukan bantuan dengan hartanya. Yang mempunyai kemampuan untuk melobi para pemegang kebijakan, silahkan lakukan dengan apa yang kita mampu untuk membantu terhadap saudara-saudara kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Paling tidak, ayo kita bersama-sama berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan beban dan cobaan serta musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad. Karena yang sedih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari kita perbaharui taubat kita kepada Allah. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad, dengan sunnah Nabi Muhammad, dengan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan pengantin yang baru ini diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita dipanjangkan usia di dalam afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nabi Muhammad dibahagiakan oleh Allah dengan terampunnya dosa kita, dan juga dengan ringannya umatnya ketika mereka mendapatkan musibah. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.